Ya maaf ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin kan sebagian orang awam nggak pengalaman lihat YouTube yang itu ya Samsudin yang penipuan itu. Nah, yang kebongkar semuanya itu kan kebongkar. Yang pakai trik itu juga. Kalau emang jenengan itu mempunyai keilmuan yang tinggi, katanya ilmu hikmah, teman saya itu sakit, coba obatin kalau bisa. Kalau sebenarnya kalau nggak bisa apa-apa lah, ngapain ngumpulin bapak-bapak, ibu-ibu? lah, beliau datang Suruh sendiri. Enggak, saya enggak ngumpulin beliau. Tanyain beliau. Pernah saya nyuruh beliau untuk datang ke sini? Enggak pernah. Emang nggak tahu, tapi kan kamu kan terkenal di YouTube itu. Ibu nggak paham sama bapak-bapak ini. Kalau sebenarnya di YouTube itu kalau jenengan sudah main tangan, kalau sampai merusak barang, panjenengan akan masuk pidana karena negara kita negara hukum. Kalau jenengan, saya tahu tadi bapak-bapak yang di sana bilang saya disuruh pulang, katanya di sini tempat ini nggak benar, musyrik, nggak bisa apa-apa. Pas saya bilang apa-apa, nggak apa-apa. Kalaupun orang-orang yang datang ke sini pulang, nggak masalah kok buat saya. Kalau ada yang terprovokasi, ada yang percaya dengan omongannya jenengan, tergiring opini, nggak apa-apa. Berarti memang beliau memang ya belum dikersakni Gusti Allah untuk silaturahmi ke saya. Yang panjenengan merasa sakti. Buktikan keilmuannya. Buktikan keilmuannya. Yang suruh membuktikan siapa? Ya saya kan nggak bisa apa-apa. Buktikan. Yang suruh kamu menyuruh saya buktikan, memang kamu siapa? Ditantang itu. Kamu suruh buktikan saya, memang kamu siapa? Kok kamu suruh buktikan saya? Nggak tahu. Katanya kamu. Buat apa tahu? Buat apa? Ditantang. Masa nggak malu? Ditantang. Masa nggak malu?
Awas loh. Mas, laten ya mas, bisa mas. Obat. Aku Salimah. Assalamualaikum. Udah sampai di sini.
Saking pundi? Malaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Jawa Barat. Namanya Bapak siapa? Pak Dadi. Iya, Dadi Supriyadi. Dadi Supriyadi. Sebelum puasa saya udah kesini. Udah itu keluar. Sebelum puasa sudah Iya, kesini. udah kesini. Sekarang kesini lagi. Kesini Alhamdulillah. lagi. Doa Pengen doa. ketemu lagi. Pengen ketemu lagi sama Abah. Ini Doa doa. Alhamdulillah. pengen jual. Sama siapa kesini? Sendiri saya. Sendiri. Sendiri. Saya tuh kan istri 2010 udah meninggal. Terus kemarin anak saya tuh sebelum istri kan sempat kesurupan. Kata Abah can aja pakai garam, can ini dengan madu. Sholat 41 hari terus-terusan. Alhamdulillah sudah reda sekarang. Sekarang bagaimana kan? Saya udah hancur usaha, istri udah nggak punya lagi lah, udah cerai terus. Nah sekarang Mau jual rumah. tanah mau dijual, saya bilang gitu. Aku udah diambil sama bank gitu, menyelamatkan itu. Gitu. Cuman di sini masih ada apa? Kayak yang mau keluar itu apaan sih? Gitu. Angin. Oh, Nanti ikut rukyah ya. Mbak Tini, sehat, semangat. Siap. Dari mana Ibu? Dari kemarin. Dari mana? Dari kemarin. Ya Allah ya Karim. Ibu saya deh. Ya, ya Ibu saya deh. nanti. Moga. Sini Den. Ya, orang pada semua tahu. Ini mau pulang. Hah? Udah biarin aja, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, yang penting kita niatnya baik. Mudah-mudahan nanti sadar kayak Joko Arek. Amin, amin. Dapat budaya. Tadi ngomong apa aja sama jenengan? Kemarin Kemarin ngomong gimana? ya intinya jangan ada penipuan. Oh, jangan kesini nanti ditipu gitu. Jangan ke tempatnya Gus Samsudin gitu ya. Nanti ditipu gitu ya. Alhamdulillah. Ntar aja suruh balik beberapa terus nggak pernah makan ya. Mau manggil KTP, mau pulang? Kenapa buru-buru pulang? Gak pengen di sini dulu? Oh banyak kerjaan. Ini sih yang harusnya ditinggal. Nah, wes suruh tirakatan aja di sini. Ini bapaknya. Ya, suruh tirakatan aja. Iya, betul. Ye, ya sebentar. Ya wes hati-hati di jalan, Ya ye. terima kasih. Hati-hati di jalan. Doain. Siap, doa. Ini loh harusnya pakainya kopi ya. Kok malah beda? Beda, kok tenan beda wingi walian. Masyaallah. Ingat, mungkin sudah ada niat nanti ngadep ke saya nanti. Ya. Ngadep ke saya. Enggak jawab. Jawab gini. Saya sering nulis di Facebook. Sama. Saya nggak punya Facebook, Bapak. Oh enggak. Tapi suka ada di dalam Facebook. Bukan saya itu. Hah, Bukan. Oh iya memang bukan. Saya bukan, nggak punya Tapi Facebook saya. Kegiatan operasionalnya Mungkin orang lain yang upload. Kalau saya nggak punya Facebook. Bukan saya itu. Kalau ada yang itu bohong-bohong gitu. Hati-hati di jalan. Mau pesen Grab caranya gimana? Mau pesen Grab? Ada di sini orang depan sini yang bisa nganterin kemana gitu. Oh, sebelah mana? Ada yang di sebelah sana. Oke, monggo. Nanti saya ke sana. kita bicara banyak orang. Oh, siap. Monggo. Ayo. Ya ke sana dulu, teman. Kamu ke sana dulu, nanti saya ke sana. Monggo. Kita selesaikan. Siap. Kita selesaikan. Siap. Sudah sembuh? Sudah sehat? Sudah ikhlas. Wis enggak ngamuk aneh? Enggak. Wis enggak nesu aneh? Enggak. Oh, siap. Saya sudah ikhlas. Mbak saya meninggal. Oh iya, wis. Berarti wis enggak ngamuk ya? Enggak. Belum milih dosa. Oh, mantap. Bantu Gus. Dengan ikhlas saya, Amin. Mbak saya mau ikhlas. Siap. Yang penting enggak nesuan. Dan semua Terus enggak mendem neh ya? sudah Enggak oleh mendem ya? Oh, cocok. Nanti dikirim polisi. lah dikirim polisi awakmu. Grebek sak kombi. Ning digerebek awakmu. Nah ini makanya jangan pakai obat-obatan. Ya tapi kayak nggak boleh itu pakai obat-obatan terlarang. Jangan zaman pulang sama saya minum. Oh iya. Yang penting nggak pakai obat-obatan terlarang, nggak minum minuman keras. Jaga diri sendiri. Saya sudah karena kayak Gus. Sudah ganteng ya kan? Sudah ganteng kan?
Udah keren kan? Sudah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya bersama wabarakatuh. Ke Samsudin. Tenan. Ke Samsudin sehat selalu. Amin, amin. Keluarganya diberi berkah, nikmat dan kesabaran. Amin, amin. Allahumma Amin. Sepenting wis gak ngamuan ya. saya ikut jaga dia. Wis gak suneh ta Isan? Dewi ini sempet ngamuk ning kono ta? Enggak. Saya jaga di situ. Enggak pernah ngamuk saya. Enggak pernah ya. Ojo ngamuan. Enggak pernah. Kasihan. Kasihan. Kasihan diri sendiri, kasihan keluarga, nanti ada polisi bahaya. Kita itu harus perseduluran. Setelah dulu saya di sini sama situ sama Mas Eko, saya ternyata bahaya. Baik kok. Ini yang nyembuhin saya. Oh, yang nyembuhin jenengan. Baik kok Kalimantan ya. Kalimantan. Santri Kasih minum kita buku. sekarang sudah ada di Kalimantan lagi. Ya sudah Mas, saya pamit dulu. Oh, siap, siap. Oh, tenang. Preman ini. Kenapa? Sendalnya hilang. Saya mau pulang kalau takut bongkar kamu tuh bilang saya mau pulang gitu. Nggak bongkar aja, semua dibongkar. Monggo, mau dibongkar kayak gimana monggo. Iya, nanti saya ke sana. Saya masih mau sholat asar dulu, baca Al-Quran, nanti baru saya terima tamu gitu. Iya. Setelah saya pulang, nggak mau mundur waktu saya. Sama di sini bertamu toh, sama di sini bertamu toh. Kalau sampean bertamu monggo, kalau nggak mau pulang ya silahkan. Itu loh. Kalau sampean mau bongkar, bongkar, ayo bongkar. Iya monggo, santai aja, santai. Mau bongkar, bongkar lah, bongkar. Usah tanggung-tanggung, bongkar. Mbak Tini, sehat, selamat ya. Bapak hati-hati di jalan ya. Moga-moga selamat, selamat dunia, selamat akhirat. Hati-hati di jalan ya Bu ya. Ya gue sini lagi. Siap. KTP-nya nggak ketemu. Baden, bagus. Itu larang-larang saya nggak boleh kesini. Kenapa? Barusan ngelarang-larang saya nggak boleh kesini. Oh, Pak. panjenengan dilarang sama tamu tadi yang ini, jangan kesini gitu. Dari Tasik sana itu bohong kata siapa sih belum berapa kemana-mana. Kita ini semuanya sama warga negara Indonesia. Tidak ada satu orang pun yang bisa melarang orang lain untuk bersilaturahmi. Panjenengan kan datang ke sini niatnya kan sowan silaturahmi. Silaturahmi saya bilang, mohon Yang maaf. terpenting kita nggak melanggar hukum, sudah selesai masalahnya kayak gitu. Memang percaya, saya percaya ke Allah. Abang kan hanya bisa mendoakan bersama-sama. Saya udah berapa tahun sakit, istri saya juga berkelamat. Saya baru kesini sama alhamdulillah. Dan jenengan pun juga bukan cuma pertama kali ya, Iya, udah ketiga kali. sudah ketiga kali kan gitu. Pergi lagi. Iya, saya bilang, bukan masalah saya datang ke sini, bukan masalah urusan saya. Ini jenengan baru pertama seperti itu. Lah ini yang setiap hari datangin dukun, didatengin sama orang-orang yang nggak suka, datang mundur. Untung istrinya, suaminya perkasa. Oh, siap. Aku pakai kereta. Siap. Kalau nggak bisa pakai KTP aku berarti balik sini. Loh, KTP-nya nggak ada di sini. Ada, belum ketemu. Dicari dulu. Dicari, udah selip Pak. Udah mepet sini Gus. Coba dicari dulu aja, dicariin dulu sayang. Di tempat-tempat mana gitu. Intinya beliau itu mau bukan. Iya. Oh, iya bisa jadi Pak, bisa jadi. Ujung-ujungnya minta duit. Kalau dikasih duit tapi nanti itu Pak. Gini Pak, saya dapat rezeki ini untuk anak yatim. Saya dapat uang ini untuk pesantren, untuk semua anak-anak yang dari sini, bukan untuk orang-orang kayak gitu. Saya juga dilawan, saya berani dengan seorang ngobrol, ayo semalam dia keluarin Facebook. Saya nggak takut. Yang penting dia nggak main tangan, yang penting dia nggak ngerusak. Kalau cuma ngomong biarin aja. Tapi kalau semuanya main tangan, itu sudah melanggar hukum. Neror terus bagaimana? Tapi harus. Cobaannya kita. Angin itu kalau semuanya pohon tinggi itu pasti nerpa. Itu udah kudratullahnya Allah. Saya lihat di YouTube apa itu selalu di pinggir-pinggir terus, saya lihat aja terus. Wah, hebat juga setelah abang nggak dilawan-lawan. Orang yang nonton yang paling gemes. Apa-apa kan sama sudah buktikan sendiri kayak gini di sini.
Jadi ini tadi beliau sama salah satu tamu yang datang itu dilarang untuk datang ke sini. Dan juga beliau ini tadi sempat diteror lah ya sama beliau tadi ya. Saya juga musyrik, tahu musyrik. Musyrik gitu. Kata siapa musyrik? Saya bukan ke Abah, saya silaturahmi ke Allah sama. Ini kan silaturahmi, apanya yang salah? Silaturahmi itu kan menjauhkan bala, datangkan rezeki gitu. Lah, Dibohongi gitu ke sini, nggak usah ke sini gitu. lah, Bukan cuma di dunia nyata Pak, di dunia sosial pun. saya bilang siapa? Ngeri atau Pak? Bahasanya kok begitu? Ngeri gitu. Musyrik jangan ke tempatnya sini gitu. Kok bahasanya gitu? Orang lebih ikhtiar, namanya juga ikhtiar. Iya. Udah bertahun-tahun saya tuh, sana kemari hancur-hancuran saya. Cuman kemarin hanya dengan garam, dengan doa itu wirid. 41 hari saya mandi tiap malam, alhamdulillah mereda. Anak saya nggak kesurupan lagi. Alhamdulillah. Berarti kemarin sempat ngambil madu sama garam dari sini ya? Saya tuh kalau nggak kesini kan saya otak itu kayak yang bicara sendiri gitu. Tidur tapi kan bagaimana nggak ngajak ngobrol, pengen lari aja gitu. Coba lari ke sini. Itu di rumah juga udah nggak percaya, kan banyak di YouTube. Apa jangan ke sana gitu katanya, Bapak jangan ke sana gitu. Saya lari aja sendiri nggak kasih tahu. Nggak boleh sama pihak keluarga ke sini juga. Matiin HP semua. Saya udah jalan lain kemana lagi saya mau ke sini. Udah ke sini. Kalau udah reda begitu kan, oh iya ya. Udah ngerti. Akhirnya kan tahu sendiri. Monggo Bapak sana, saya tak sholat. Mau daftar dulu. Siap. Oh iya. Ada tamu itu intinya melarang pasien untuk orang-orang datang ke sini itu. Semua yang datang di sini dihasut lah, diteror. Kita serahkan semuanya pada Allah. Itu santrinya itu. Iya Pak. Wah. Tiap hari Mas hanya orang pasien. Ya tiap hari Pak. Tiap hari sampai malam. Sampai malam, sampai selesai. Ada juga yang menginap 3 hari, 1 minggu, bahkan juga ada yang 1 bulan. Banyak ya, sampai dengan omsetnya. Kalau tiap hari banyak orang kan omsetnya banyak. Omset apa maksudnya Pak? Ya masuk omset dulu kan pasti kayak orang yang berobat di sini. Pengobatan kita di sini gratis loh Pak. Pengobatan gratis dari pendaftaran. Contoh rupiah, terapi, konsultasi gratis. Adapun nanti mau beli madu, pakai rupiah, paket kesehatan itu baru nanti ada biayanya. Ya, sedekah dan maharnya itu untuk diri dia sendiri juga loh Pak. Jadi bukan untuk pribadi Usam Sultin. Gratis semua. Gratis semua Pak, tempat tinggal gratis, makan bahkan di sini juga gratis. Sepeser pun enggak tarif uang. Sepeser pun nggak ditarik uang loh Pak.
Kalau dapat saja tanya aja sama ibu-ibu yang itu, ibu-ibunya yang pakai cadar itu sudah hampir 1 bulan loh Pak. Jadi kalau Bapak dapatnya monggo aja tanya dulu. Yang Bapak. Nah, itu yang pakai cadar itu dari Spanyol itu. Dari mana Spanyol? Ya dari Spanyol, misalnya kan dia orang Jawa, 20 tahun dari tinggal di Spanyol, terus pulang ke Indonesia ini belum pulang ke rumah dia, langsung pulang ke datang ke kota ini Pak. Gak apa-apa aku tanya. Tidak apa-apa, silakan. Lagi apa ini? Bu ya? Belum, ini lagi selawatan. Bapak, mohon maaf Pak. Kalau boleh tahu agamanya apa Pak? Saya. Gini loh Mas. Kalau ke Mas ini nggak usah nanya agama. Ya maksudnya gini loh Pak. Kenapa? Insya Allah kalau kita beragama Muslim itu kan tahu kan kita ini lagi ngapain gitu. Oh iya. Makanya saya tanya, saya hargai. Saya hargai, saya nggak sana. Kalau Bapak ingin bertanya ya silakan monggo tanyakan aja satu persatu tamu kita atau pasien kita yang ada di sini. Pakai dupa ya Mas ya? Dupa itu wangi-wangian aja, bukan apa-apa. Dan dupa juga kan sunnah. Dia nggak 4 mata sih, karena dia semua itu juga tahu. Dia nggak 4 mata enggak. Ya monggo. Nah, kalau 4 mata kan itu kan rahasia. Kita semuanya santri, siapapun yang datang ke sini kita perkenalkan, tidak ada yang kita melarang. Ya jenengan juga ya seperti ini pun juga ya mau bertanya, mungkin ada yang jenengan ragukan itu silakan. Tapi saya minta jangan ya bertanya dengan baik, dengan tamak ya seperti yang kemarin kita kan di atas yang kita mohon jangan sampai Saya tunggu di situ nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tunggu situ aja. Karena enak nanti ngobrol sama Sanudin.
nurun fawqa nuri anta iksiru wa qali anta misbahus suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, warga kita semuanya sakinah mawaddah warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Yang namanya kehidupan itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian, karena memang hidup itu sendiri untuk diuji. Seperti halnya pedang yang tajam itu harus dipukuli beratus-ratus kali, harus dibakar, disiram lagi, dipukul lagi, sampai pada akhirnya menjadi pedang yang tajam. Dan pedang ketika dipukul berkali-kali itu pun juga harus ikhlas dan sabar, karena itu adalah prosesnya sehingga bisa menjadi pedang yang tajam. Tinggal diri kita, apakah kita mau menjadi pedang yang tajam atau mau menjadi seonggok besi yang karatan. Itu semuanya tergantung dari diri kita sendiri. Setiap seseorang yang ingin bermanfaat, maka dia harus siap untuk dimanfaatkan. Kalau seseorang masih marah, kecewa, sakit hati ketika dibully, ketika dihina, ketika ditinggalkan temannya, dikhianati saudaranya, ditipu, disakiti, masih sakit hati, berarti belum siap untuk menjadi orang yang bermanfaat. Karena setiap orang yang ingin bermanfaat, maka harus siap untuk dimanfaatkan. Dimanfaatkan kayak ibu-ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang dimanfaatkan itu ibu-ibu ini ya. Kita bicara Iya. bebek aja. Iya. Kita bicara bebek aja. Iya. Yang dimanfaatkan itu ibu-ibu sama bapak-bapak ini sama kamu gitu. Iya. Ya betul, emang kamu manfaatkan ibu-ibu sama Iya. bapak-bapak ini. Iya, bapak-bapak ini, ibu-ibu ini, Iya kan, Bu? saya Dimanfaatkan, Bu. manfaatkan. Benar, dimanfaatkan. Iya. Jawab aja, iya. Gitu. Nggih. Kalau saya memanfaatkan beliau, memang masalahnya sama jenengan apa? Apa kalau saya masalah buat saya, iya, masalah. iya. Kecuali kalau saya memanfaatkan panjenengan, itu baru panjenengan komplain. Tapi kalau beliau yang saya manfaatkan terus beliau nggak komplain, kenapa panjenengan yang komplain? Kecuali kalau saya memanfaatkan keluarga jenengan, saya memanfaatkan jenengan, itu baru panjenengan boleh komplain. Gini loh, Din. Bapak-bapak sama ibu-ibu sebelum terlanjur masuk ke jurang, saya beritahu dulu. Daripada dimanfaatkan sama Samsudin, lebih baik nggak usah ikut-ikut kayak gini pengobatan. Iya.
Kalau emang dia keilmuannya tinggi bisa coba ibu itu obatin. Coba. Iya. Siapa yang bisa ngobati? Saya kan cuma mendoakan. Mendoakan di YouTube banyak. Iya. Memang benar apa yang beliau yang panjenengan sampaikan. Kalau mungkin ini ya maaf ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin kan sebagian orang awam. Iya. Nggak pengalaman lihat YouTube yang itu ya Samsudin Yang penipuan itu. nah, yang kebongkar semuanya itu kan kebongkar. Yang pakai trik itu juga. Kalau emang jenengan itu mempunyai keilmuan yang tinggi, katanya ilmu hikmah, teman saya itu sakit, coba obatin kalau bisa. Kena santet dia. Kalau tidak Teman punya saya. keilmuan, kalau saya tidak punya keilmuan, kalau saya tidak bisa, berarti tidak perlu nuruti jenengan kan? Nah makanya Harus. sekarang, ya makanya saya bilang kalau sebenarnya Gimana? saya itu tidak bisa apa-apa. Kalau sebenarnya, kalau nggak bisa apa-apa lah, ngapain ngumpulin bapak-bapak, ibu-ibu? lah beliau Suruh datang berobat di sendiri. sini. Enggak, saya enggak ngumpulin beliau. Tanyain beliau, pernah saya nyuruh beliau untuk datang ke sini? Enggak pernah. Emang nggak tahu, tapi kan kamu kan terkenal di YouTube itu, ibu nggak paham sama bapak-bapak ini. Kalau sebenarnya di YouTube itu Jujur gini Kang ya, Oh. jujur saya malah senang ketika ada orang yang menfitnah saya. Jujur saya senang kalau ada orang yang menghina saya. Karena apa? Karena saya bersyukur kepada Allah, setidaknya bukan saya yang menghina, bukan saya yang menfitnah. Itu yang pertama. Yang kedua, demi Allah, demi Rasulullah, saya senang ketika ada yang memfitnah saya, ada orang yang menghina saya. Karena ketika pasien saya atau orang yang datang ke sini itu sepi, saya malah nggak kerepotan. Saya malah nggak kerepotan. Jadi kalau panjenengan datang ke sini, terus setiap hari nyuruh orang-orang yang ada di sini pulang, lo nggak apa-apa. Saya malah senang kok. Makanya saya apa marah sama jenengan? Kalau saya marah sama jenengan, mudah buat saya. Ya serius. kalau saya nggak marah. Iya, Nggak iya. marah Maksudnya gini, saya. kalau saya benci sama jenengan, ya, kalau saya itu nggak suka sama jenengan, sekarang itu saya telepon pihak berwajib datang dijemput kok. Ya terserah. Iya, maksudnya gini, kalau saya memang nggak suka, kalau memang saya itu nggak suka dengan apa yang panjenengan lakukan, saya mudah kok. Saya nyuruh santri aja untuk gerak langsung kok sampai itu dibawa. Cuman saya nggak berbuat seperti itu karena apa? Karena menurut saya, entah itu si badut merah, entah itu jenengan atau siapapun orang yang menghina saya, orang yang mendolimi saya, itu semuanya sudah kersane Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hanya sekedar berbicara silahkan, monggo, sampai yang punya mulut sampai bicara silahkan. Gini nanti dulu, kan tadi jenengan udah ngomong ya kan, sekarang giliran saya ngomong. Jenengan mau berbicara seperti apapun silahkan, sampai nanti sampai sendiri yang mempertanggungjawabkan. Kalau sampai nuduh saya ya sampai harus bisa membuktikan, kan seperti itu. Kalau memang tuduhan sampai itu nggak benar, apa yang jenengan sampaikan nanti akan kembali ke dalam diri panjenengan sendiri. Yang penting satu yang saya minta, jangan ada tindakan kriminal di tempat ini. Kalau jenengan sudah main tangan, kalau sampai merusak barang, panjenengan akan masuk pidana karena negara kita negara hukum. Kalau jenengan, saya tahu tadi bapak-bapak yang di sana bilang saya disuruh pulang, katanya di sini tempat ini nggak benar, musyrik, nggak bisa apa-apa. Pas saya bilang apa-apa, nggak apa-apa. Kalaupun orang-orang yang datang ke sini pulang, nggak masalah kok buat saya. Kalau ada yang terprovokasi, ada yang percaya dengan omongannya jenengan, tergiring opini, nggak apa-apa. Berarti memang beliau memang ya belum dikersakni Gusti Allah untuk silaturahmi ke saya. Gini, Den. Tapi nanti dulu. Tapi kalau ada yang tetap bertahan di sini, berarti niatnya memang benar-benar niat untuk silaturahmi, bukan untuk apa-apa. Dan bertemu dengan saya bukan karena ada apa-apanya, tapi benar-benar karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau panjenengan bilang Gus Samsudin itu nggak sakti, Gus Samsudin itu nggak bisa apa-apa, ya memang saya nggak sakti, memang saya nggak bisa apa-apa. Dan saya malah senang orang yang berbicara seperti itu. Supaya apa? Supaya ketika mereka datang ke sini, silaturahmi ke sini, itu bukan karena ada apa-apanya, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan karena apa-apa, bukan karena saya ada apa-apanya dikira yang bagaimana, tapi benar-benar karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ngoten niku wau.
Jadi tidak masalah, gitu. Jadi lihatin Pak, lihatin sana, lihatin di belakang itu. Sakti, itu yang sampean bilang sakti itu kayak gitu itu. Bener ya kayak gini, dukun-dukun pada kesini. Tuh loh, orang yang sakti itu kayak gitu tuh. Tuh yang sakti itu kayak gitu, persis. Ketop. Nah, ngerti nih gue sing sakti. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo bacaan ini. Dari sampan sakti. Nah itu loh, ya sama kan nyari orang sakti toh. Itu loh. Itu loh. Saya nggak urusan sama dukun itu. Loh, enggak sama urusan saya. Saya yang ngaji ya di sini ngaji Safinatun Najah, ngaji kitab Alim Muta'alim, di sini ngaji Al-Qur'an, setiap malam di sini itu wiritan. Sampean bilang dukun. Nanti dulu. Sampean bilang saya dukun. Sekarang sudah benar-benar itu datang dukun. Ya itu datang dukun. Tapi dia dukun nggak merugikan orang. Loh, nggak merugikan orang. Saya merugikan siapa? Ya, banyak yang ketipu. Coba suruh sini satu aja yang saya rugikan siapa? Bawa orangnya sini. Oke. Ya, ayo. Bawa ke sini. Tunjukkan ke saya. Gini, Den. Aku bicara dulu. Gak usah lah, saya nggak usah ngomong apa-apa. Lihat itu beliau itu, lihat tuh. Wah, kalau sampai cari orang sakti tuh, masya Allah. Saya nggak urusan sama dukun. Saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala. Panjenengan di sana monggo. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Tak kenal gak wani. Bukan wani nih kok. Sabar. Pak. Sabar ya. Sabar. Pripun? Ayo bacaan aja wani. Dari sini kok sakti. Yang bilang saya sakti siapa? Oke. Dukun-dukun Kan saya sudah bilang kalau jenengan itu yang sakti, ya kan? Jenengan yang hebat. Kalau saya tidak bisa apa-apa. Mohon maaf Pak Nggih. Dari dulu saya mendirikan pondok ini, mendirikan majelis ini, niatnya untuk cari saudara, bukan untuk cari musuh, sama sekali bukan. Kalaupun saya ada sesuatu hal yang mungkin beliau datang ke sini, terus setelah itu direkam, ditampilkan, niat saya itu dakwah. Niat saya itu menebarkan kebaikan, bukan untuk menunjukkan kesaktian. Tapi demi Allah, demi Rasulullah, tidak sedikit pun saya takut. Demi Allah saya tidak takut. Bacaan bakal. Kalau bacaan itu buat saya mainan anak kecil Pak. Di pesantren itu yang namanya paldu, ngamalin asma jaljalut, ngamalin hijib nasyar, hijib barki. Kalau cuman atraksi yang kekebalan kayak gitu itu mainan anak kecil kayak begitu. Mainan anak kecil nggih. Amit. Semua orang itu nggak ada yang kebal. Nggak ada orang yang kebal di dunia ini. Manusia itu semuanya nggak ada yang sakti. Wong kita ini ada aja diadakan oleh Allah. Kita ini sehat disehatkan oleh Allah. Kita ini kuat pun dikuatkan oleh Allah. Jadi nggak ada yang perlu disombongkan di dunia ini. Kalau panjenengan sakit hati dengan saya, bukan masalahnya saya nyakitin jenengan, karena saya pun nggak kenal jenengan. Jadi kalau jenengan sakit hati, ya bukan karena saya, wong saya tidak pernah nyakiti. Sampai sakit hati itu karena hatinya sampai sendiri. Dari sampai dibaca. Yang panjenengan merasa sakti. Buktikan keilmuannya. Buktikan keilmuannya. Yang suruh membuktikan siapa? Ya saya kan nggak bisa apa-apa. Buktikan. Yang suruh kamu menyuruh saya buktikan, memang kamu siapa? Ditantang itu. Kamu suruh buktikan saya, memang kamu siapa? Kok kamu suruh buktikan saya? Tahu. Katanya kamu. Buat apa tahu? Buat Coba, apa? Ditantang. Masa nggak malu? Ditantang. Kenapa saya malu? Saya malu sama Allah. Kalau saya nipu, kalau saya nyuri, kalau saya bohong, baru saya malu. Tantang dukun nggak berani. Itu ngumpulin orang. Buat apa? Oh, iya gini. Jangan lihat kalau nggak berani. Bang dia datang ke tempat saya kok nggak boleh dilihat. Amit nggih,
bahwa kayak gitu kalau saya nggak suka itu masalahnya selesai kalau sama saya. Cuman amit saya nggak cari perkara, saya santai orangnya. Kalau saya nggak suka sama jenengan bawa senjata kayak gitu selesai jenengan. Cuman enggak, saya menganggap jenengan saudara saya. Saya menganggap jenengan itu hanya terprovokasi oleh orang dan juga setan. Panjenengan itu. Ya, memang saya hanya takut kepada Allah. Saya nggak takut dengan siapapun. Saya nggak takut dengan siapapun. Sampai nanti nggak mempan dibaca. Aku pengen buta no. Yang bilang saya nggak mempan dibaca itu siapa? Oke, dukun-dukun di Jepang. Ya kan yang bilang dukun bukan saya. Aku yang tersinggung, Din. Ya kan saya sudah. Iya, Din. Din. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang bilang saya kebal, yang bilang saya sakti itu dukun. Ya dukunnya itu buktekno. Kan saya sudah bilang berkali-kali kalau saya itu tidak sakti, kita itu ada karena diadakan oleh Allah. Jadi tidak ada yang perlu untuk disombongkan. Sampai yang sakti, sampai yang hebat. Itu loh. Udah jangan ngelak, Din. Kalau udah gak berani bilang aja. Ya sampai yang hebat. Sampai itu yang jago. Saya tidak bisa apa-apa. Panjenengan yang dukun sakti luar biasa. Ya, jadi jangan nggak usah ganggu saya. Saya sedang melayani saudara-saudara saya di sini. Ini bukan film, ini bukan konten. Ini benar-benar orang datang mau berobat. Beliau mau silaturahmi di sini, mau sowan. Jadi gimana Pak? Ini bukan ada urusan sama saya ini, Din. Orang-orang ini urusan sama kamu. Iya, saya tahu. Maksud saya begini. Kalau panjenengan menantang saya di sini, nanti kasihan saudara-saudara saya. Kalau panjenengan memang mau ketemu sama saya malam, selesai saya nompa tamu, saya ngobrol, temuin saya. Sampai mau ketemu sama saya di mana silahkan. Aku tungguin, Din. Iya, kamu monggo. nggak berani. Iya. Tunggu di mana? Sini aja. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Kalau sampai di sini, sampean mau apa? Sampean bawa senjata kayak gitu, orang-orang pada takut. Saya nggak nakut-nakutin orang, nak. Ini bukan sama kamu. Yang lainnya sabar ya semuanya ya. Jadi gini, ketika kita sudah tua, ketika kita sudah dewasa, lalu ada anak kecil yang godain kita, kalau kita marah berarti kita jadi anak kecil itu. Paham? Kalau kita sudah dewasa, ada orang yang nantang-nantang kita, ada anak kecil yang godain kita, kita harusnya tersenyum saja, jangan dilayani. Mau ngomong, oke? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang penting panjenengan yang sopan. Kita kan sama-sama manusia. Jadi manusia itu bersifatlah manusia. Jangan bersifat seperti binatang. Kalau semamanya ada kambing atau anjing atau guguk yang lari-lari di sini, wajarlah ya. Namanya juga binatang, ya kan? Tapi kalau ada orang duduk, banyak orang-orang tua, terus teriak-teriak, itu kira-kira manusia apa bukan? Binatang-binatang. Loh, saya itu enggak. Siapa yang ngajak? Bukan, kan saya bilang kalau semuanya ada orang duduk, ya kan? Ada hewan dari luar datang, ya itu nggak apa-apa kan ya? Namanya juga hewan kayak gitu kan. Tapi kalau orang kan datang ke tuan rumahnya, salim, silaturahmi, duduk ngopi kan kayak gitu ya. Kan ngaten niku. Jadi kalau ada hewan yang datang ya biarkan gitu aja. Nggih. Nggak usah apa namanya, ini hidup saya itu saya rasakan itu kayak main film ya, kayak main film ya enggak Pak Bu ya. Panjenengan ibu yang datang dari Surabaya juga saya nggak pernah saya pikirkan dari masa kecil saya bagaimana enggak, ibunya itu kalau di rumah ada penampakan, anaknya bisa mohon maaf bisa sampai segitu parahnya korengan kayak gitu, itu terus adiknya ya juga kayak begitu, itu nggak masuk akal buat saya. Jadi saya itu kayak main film, tapi saya mencoba untuk film yang dikasih Allah ini saya mainkan, saya perankan sebaik mungkin, karena saya ini cuman wayang
nggak masuk akal coba Pak. Tiba-tiba saya bikin ada pondok, saya dianggap dukun. Ya, saya punya pondok pesantren yang setiap hari santri-santri saya sholat malam, dikiran, sholawatan, dianggap dukun. Yang sudah jelas-jelas dukun, sama masnya dibiarin aja. Loh kok saya yang diserang? Saya nggak tahu urusannya sama Loh. dukun itu, saya nggak tahu urusan saya. Ya kan sampean bilang kan saya dukun, ya. Saya bilang sampean saya merugikan orang. Sudah jelas-jelas itu dukun. Kenapa sampean kok nyerang saya? Kan begitu. Itu jelas-jelas dukun. Panjenengan katanya dari dukun kan gitu. Ya. Santri di sini semuanya sholat malam kan? Ngaji kan? Zikiran kan? Sampaikan ke orang di luar sana. Sampaikan ke ibu bapak jenengan. Kalau di sini ada yang melanggar syariat, sampaikan. Saya menyuruh anak-anak saya untuk sholat malam, sholat 5 waktunya jangan ketinggalan, baik sama orang. Ini dianggap dukun, ini kan ya lucu dunia seperti ini. Bukan dukun, tapi kiai pembohong. Maksud saya itu. Mas Eko, Kiai pembohong. sini. Ini di mana Opa ini? Opa mana Opa? Kenapa nggak ikut tadi sholat asar saya nggak lihat? Opa enggak. Iya. Di mana tidur? Lagi tidur. Panggil suruh sini Opa. Panjenengan maksudnya menantang saya itu, saya punya salah apa? Jadi gini, kalau saya Semua orang di luar sana, kalau kamu itu sakti. jadi salah saya karena saya itu dianggap sakti sama semua orang. Ya. Orang yang menganggap saya, lalu kenapa saya yang disalahkan? Orang yang menganggap saya sakti, lalu kenapa saya yang disalahkan? Ya biar tahu apa benar kamu sakti. Terus kalau saya bilang apakah saya sakti, kalau sekarang saya jawab saya nggak sakti, saya tidak bisa apa-apa, terus masalahnya sama saya apa? Percaya saya. Katanya kamu udah nggak mempan dibacok. Yang bilang saya nggak mempan dibacok siapa? Banyak orang di luar. Ya tanya yang bilang, kok sampean ngomong sama saya, tawan tem iki pisan ngamalan. Kami nih. Kalau emang nggak berani ngomong. Kalau sampean bilang nggak berani, yang saya takutkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, demi Rasulullah, di dunia ini tidak ada yang saya takuti kecuali orang tua saya dan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, demi Rasulullah. Mau orang mau menjarain saya, mau orang mau nantang saya, bahkan kemarin ada yang membunuh saya tidak takut. Demi Allah saya tidak takut. Banyak ngomong kamu ya. Kalaupun kamu nyuruh orang untuk bunuh saya, walaupun kamu itu mau bacok saya mati, saya siap kok, saya mati syahid kok. Bukan berarti kalau saya berani saya itu sakti, enggak. Tapi yang saya takutkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah dari 10 tahun yang lalu saya bilang, kalau ada yang punya ilmu santet saya. Kalau ada dukun yang nggak terima, biar berantem sama saya. Kok saya malah dianggap dukun, ya nggak apa-apa. Apalagi panjenengan sudah jelas-jelas ngaku dukun kok nantang saya, ya nggak masalah kalau buat saya. Wong saya mati nanti malam pun saya siap kok. Saat ini loh saya mati saya siap. Saya ingin tahu kekuatan kamu, Din. Kita ini punya kekuatan, kita itu dihidupkan sama Allah. Orang tuh nggak ada yang punya kekuatan. Sampean dari tadi bacoin badannya, nantangin saya. Ya berarti sampean yang hebat sudah. Saya ndak hebat. Kalau kamu nggak percaya, nih. Mau diginiin? Buat apa? Biar kamu mati. Kalau saya waktunya mati, saya mati, Pak. Apa sini apa? Sok-sokan amat. Ya bukan sok-sokan gitu, emang jalan kamu. Ya termasuk kamu juga sok-sokan. Kalau kamu itu memang mau membuktikan, ya silahkan lah. Sampean itu lihat di sini, apa yang sampean lihat itu nggak masalah. Aku mau bicara, Din. Ya. Monggo. Saya lihat di YouTube Ya. dan saya dengar dari santri kamu, nggak tahu siapa namanya itu, katanya di Talengagung ada pasien kamu yang sakit, keluar paku, katanya itu, antarkan saya ke sana. Lah Apa ini kan benar? orang Apa kayak benar gini dia kan keluar paku. Ada pasien di sana apa benar? Mari kita buktikan biar tahu ini semua. Gimana? Iya.
Udah kasih tahu nomor saya. Kapan? Iya. Katanya keluar paku, terus kelapa, Iya. keluar jarum, ada darah. Itu. Iya. Ambil aja kelapa bawah sini tak buktikan. Ayo. Ambil aja kelapa bawah sini. Bawah sini kelapa, tak buktikan sini. Beneran? Iya, Pak, beli aja di jalan bawah sini. Din, ntar kamu itu nggak bisa membuktikan kamu, Din. Saya yang bawa. Iya, kamu yang bawa. Kamu yang bawa. Terus yang pasien yang di Talangagung yang keluar paku itu, Iya, kenapa? Datengin aja ke sana. saya mau pembuktian di sana. Iya, Apa benar itu keluar datangin ke paku? rumahnya, tanya ke PRT-nya, tanya ke lurahnya, tanya ke pengurus masjidnya. Rumahnya belakang Masjid An-Nur. Kamu aku ajak ke sana pembuktian gimana? Loh, saya ngurusin tamu saya di sini banyak kok. Ngapain saya ke sana? Nggak berani. Besok apa aja sama Mas Jani apa sama santri ke sana. Sama depan rumah saya itu. Tuh, yang megang HP itu. Tuh depan rumah saya itu bukan santri saya, itu bukan saudara saya, itu cuma tetangga saya. Dia nggak mungkin berbohong. Panjenengan nggak mungkin berbohong toh. Itu tukang ngarit itu depan rumah itu. Siapa namanya? Pak Solikin. Pak Solikin ajak ke tempat orang yang pernah datang ke sini, Mas Jani, yang pernah muntah paku itu. Pak Solikin. Kalau nggak ajak sini aparat sini nggak apa-apa. Din, kamu kan tadi nantang saya. Iya. Bawa kelapa. Iya. Berani? Emang berani? Beli aja kelapa sekarang bawah sini. Beli aja kelapa sekarang bawah sini. Kok repot amat. Ini loh, orang bicara nggak sesuai pada tendensi ilmunya. Kamu bawa kelapa sini tak buka, tak minum es degan saya. Iya. Iya, enak buat saya. Sampai kan mau ngebeliin saya kelapa toh? Gini, Ya Din. berarti mau ngebeliin saya es degan. Din. Alhamdulillah. Kalau emang berani, kalau saya suruh Loh, dibeliin es degan kok nggak berani itu gimana kalau toh? emang suruh saya bawa kelapa, saya bawa ke sini kapan jam Iya, kamu mau bawa kelapa ke sini kan nanti tak buka, tak minum, saya minum es degan. berapa? Pembuktian, Din. Pembuktian apa? Yang kelapa, Heeh. keluar apa itu ada jarumnya, ada darahnya itu. Iya. Saya pingin pembuktian itu sama yang pasien yang sakit di Talangagung itu. Iya. Talangagung apa Tulungagung itu? Iya, enggak, saya tanya dulu. Di dalam kelapa itu keluar pakunya karena ada apa? Ya nggak tahu. Ya makanya saya kasih tahu, saya tanya. Kalau kamu nggak tahu tanya ke saya. Kalau kamu nggak tahu tanya ke saya. Jadi Saya perlu pembuktian aja, nggak perlu nanya apa. Iya, iya. Pembuktian aja, pembuktian Kamu gimana? mau membuktikan orang bakar bata. Kira-kira kalau ada orang yang nggak bakar bata bisa nggak? Kamu membuktikan orang bakar bata itu harus ada pembakaran batanya dan harus ada batanya yang dibakar. Kalau nggak ada, apanya mau dibuktikan? Sampai mau orang itu di dalam kelapanya ada pakunya karena ada orang terkena sihir. Kalau nggak ada orang yang terkena sihir, apanya yang mau dibuktikan? Sekarang siapa yang kena sihir? Saya tanya. Ibu-ibu ada yang kena sihir di sini? Ada. Ada yang kena sihir. Bapak-bapak ada yang kena sihir? Bang Sampan ini mau membuktikan sesuatu tapi nggak bisa membuktikan apapun. Terus apanya yang mau dibuktikan? Oke, yang pasien itu aja kalau gitu. Gimana? Saya ingin tahu itu. Apa benar keluar paku itu? Kalau saya pengen membuktikan Gimana? sesuatu kan jenengan secara trik atau bohong-bohongan tipu-tipu apa mudah buat saya. Kalau itu trik, Bapak ini aja tak suruh ngemut paku, nanti sampai datang ke sini dia muntah paku. Itu bisa dibuktikan. Namanya kalau setiap saat bisa dibuktikan namanya trik, penipuan. Tapi kalau benar-benar terjadi karena Allah mana bisa dibuktikan. Lah orang nggak kena apa-apa suruh keluar paku. Apa ya bisa? Teman saya sakit, kena santet, bisa menyembuhkan. Dari mana kamu tahu kalau teman kamu kena santet? Dari mana? Ya dari dia tuh udah berobat kemana-mana, ke dukun-dukun karena kena santet. Ya makanya berobat ke dukun dikatakan kena santet. Coba berobat ke dokter ya kena emah, liver. Coba Aneh kamu ibu itu sakit itu, coba sembuhkan. Yang menyembuhkan itu Allah. Ya, Kamu tuh semuanya ngomong Allah. tapi nggak punya ilmunya loh. Kalau saya, jadi kamu juga bisa. Saya abal-abal kayak kamu tuh bisa saya ngobatin orang itu. Sekarang Masalah sembuh nggak sembuh ya apa Ya. kata Allah gitu. ya sekarang silahkan terserah panjenengan. Saya sudah bilang saya tidak bisa apa-apa, hanya Allah yang maha bisa. Sekarang sampai lihat saja apa yang saya lakukan di sini. Percaya monggo, nggak percaya nggak apa-apa. Saya nggak minta jenengan untuk percaya dengan apa yang saya lakukan. Kalau nggak percaya pergi ya silahkan. Saya ada urusan sendiri.
Mau abal-abal, mau saya itu nggak bisa apa-apa. Emangnya kenapa? Masalahnya apa? Iya, kalau saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Emangnya kenapa? Masalahnya apa sama beliau ini? Kan lucu. Iya. Aneh.